Baik, Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami Perkenalkan dari kami kelompok dari 2 kelompok yang 2 yang beranggotakan 10 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang production, production, yaitu sistem informasi produksi. langsung saja Langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Jana. Pada Putri Jana, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada tahapan produksi ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu forecasting, yaitu peramalan. Yang kedua ada customer demand, yaitu permintaan pelanggan. Yang ketiga, production and procurement schedule for finished product and component material, yaitu jadwal produksi dan pengadaan untuk produksi jadi dan bahan komponen. Next. Adapun pengertian sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Ruang lingkup sistem informasi produksi meliputi rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Next. Adapun tujuan sistem informasi produksi adalah yang pertama, digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventaris dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Yang keempat, digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif antara organisasi bisnis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Diana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Kepada Muhammad Ihsan, dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada model sistem informasi produksi. Ada dua sumber, yaitu yang pertama sumber internal, ada dari sumber informasi akuntansi, dan yang kedua ada subsistem industrial engineering. Kalau internal ini menghasilkan subsistem produksi, subsistem persediaan yang nantinya akan dikeluarkan kepada pemakai atau pengguna. Kalau sumber eksternalnya itu ada subsistem intelijen manufaktur yang menghasilkan subsistem kualitas, subsistem biaya yang akan bisa dilihat nanti oleh pemakai. Selanjutnya yaitu ada skema sistem, di mana dimulai dari customer, lalu bisa dilihat seperti slide yang ada pada layar, mulai dari customer, pencatatan, warehouse, semuanya, purchasing, sampai dengan subkontraktornya. Sekian, terima kasih. Itu bisa saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Ihsan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putri
materi pada Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan data input atau internal. Data internal merupakan data intersistem keseluruhan yang mendukung proses pengelolaan data menjadi informasi yang berguna, meliputi sumber daya manusia atau SDM, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Next. Dan selanjutnya yaitu ada data input eksternal. Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Contoh data eksternal adalah data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nur Alifah Putri. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu tentang subsistem input atau sistem informasi akuntansi. Artinya yaitu mengumpulkan data internal yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Sebagai contohnya yaitu pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca sistem keyboard. Selanjutnya sistem industrial engineering atau AI. AI merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operator dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial atau AI terdiri dari proses data dari dalam bahan yang menyebabkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu produksi. Selanjutnya yaitu sistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fadil. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gus Rita. Pada Gus Rita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada subsistem input. Informasi pekerja, manajemen manufaktur harus memperhatikan serikat pekerjaan yang mengorganisasikan para pekerja perusahaan, baik dalam sistem kontrak, tak berjangka maupun berorangan. Sistem formal, manajemen manufaktur melalui arus informasi pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirim ke Departemen Sumber Daya Manusia dan data dari berbagai elemen lingkungan yang menghubungkan kepada pihak pelamar. Sistem informal, arus informasi antara pekerja dan manajemen manufaktur sebagian besar bersifat informal arus atau itu berupa kontak harian antara pekerja dan manajer mereka. Next. Selanjutnya ada sistem produksi. Ialah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Next. Selanjutnya ada sistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar di mana satu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya. Dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pemesanan ditambah safety stock. Terima kasih. Terima kasih kepada Gus Rita. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Arnam Saputra. Pada Arnam Saputra dipersilakan.
Baik, moderator. Selanjutnya itu sistem kualitas. Sistem kualitas adalah semua hal yang berhubung dengan kualitas, baik waktu, biaya, forma kerja, maupun pemilihan subplan. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Banyak hal lain yang bukan unsur mutlak kualitas namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses, perawatan, dan spesifikasi, baik produk jadi maupun material. Next. Selanjutnya itu sistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produksi. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Selanjutnya itu mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Arman Saputra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadlil Analka. Pada Fadlil dipersilakan. Saudara Fadlil. Awak ada? Ya. Saudara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komputer dalam sistem fisik manufaktur, yaitu melibatkan penggunaan komputer untuk membantu perancangan produk yang akan dimanufaktur oleh program komputer untuk menggambarkan suatu produk atau bagian dari suatu produk yang ingin digambarkan. Bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya, komputer dalam sistem fisik manufaktur yaitu penerapan komputer dalam proses produksi di mana mesin yang dikendalikan komputer seperti bor dan mesin bubut menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Otomatisasi perusahaan menerapkan teknologi CAM karena produksi dapat berlangsung lebih cepat dan dapat dibandingkan bila menerapkan tenaga manusia seutuhnya, sehingga memungkinkan berkurangnya sisa bahan produksi yang tidak berguna. CAM biasanya digunakan oleh para insinyur dan arsitek dalam penerapannya. Baiklah, saya kembalikan. Terima kasih kepada Fadlil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi Putra. Pada Randi Putra dipersilakan. Saudara Randi. Mungkin saudara Randi tidak ada, bisa dilanjutkan oleh Gus Rita. Pada Gus Rita dipersilakan. Gus Rita. Apakah Gus Rita bisa melanjutkan? Bisa, DR. Maksimal budgetnya Silakan. Ya kak, sebulannya sama kalau
maksimal budgetnya berapa? Farhan, mic-mu matiin Han. Oh iya, ya, sorry guys. Silahkan Bu Rita. Nggak tampil itunya. Halo, Dad. Ya. Kenapa? Tampil itunya presentasinya. Oke. Selanjutnya ada robotik. Itu penerapan komputer yang lain dalam pabrik adalah robotik. Alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang tinggi digunakan untuk melakukan pekerjaan yang mengandung risiko seperti melakukan pekerjaan di tempat yang bertemperatur tinggi. Selanjutnya, sistem informasi manufaktur merupakan subsistem CBIS yang menyediakan informasi mengenai operasi produk. Pendekatan mengelola manufaktur atau komputer sebagai sistem informasi. Ada ROP yaitu Reorder Point, MRP Material Requirement Planning, MRP2, JIT atau Just in Time, CIM. Terima kasih kepada Bu Rita. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami dari rekan-rekan semua, bisa ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah boleh? Baik, silakan Suci. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Dan bagaimana sistem ini memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan manajer? Sudah Suci. Mungkin untuk pertanyaannya bisa diketik saja di kolom komentar. Baik. Agar lebih jelas. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Si Alif. Oh ya, silakan Saudara Alif Rahman. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji yaitu tentang dari materi yang tentang subsistem output tadi. Itu pertanyaannya, apa karakteristik utama dari sistem biaya yang digambarkan dalam teks tersebut? Baik, terima kasih Alif. Mungkin untuk pertanyaannya bisa diketik juga di kolom komentar agar lebih jelasnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, dan berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Apa saja karakteristik utama dari sistem informasi informal yang disebutkan, dan bagaimana sistem ini memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan manajer? Nah, jadi sistem informasi informal memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari sistem informasi formal, yaitu yang pertama, sistem ini tidak memiliki aturan baku atau prosedur tertulis. Informasi yang disampaikan secara bebas tanpa format tertentu. Nah, seringkali melalui komunikasi lisan atau pesan singkat. Yang kedua, karena tidak terikat oleh aturan ketat, sistem informasi informal mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan situasi. Informasi dapat segera disesuaikan dengan disampaikan kapanpun dia diperlukan. Yang ketiga, hubungan personal antara pekerja dan manajer memainkan peran penting. Sistem ini menekankan pada kedekatan dan kepercayaan antar individu untuk memastikan kelancaran komunikasi. Selanjutnya, informasi dapat diperoleh. Selanjutnya, karena informal, sistem ini tidak memiliki catatan resmi atau dokumentasi. Informasi seringkali hanya ada dalam ingatan para pekerja atau manajer yang terlibat dalam komunikasi. Nah, sistem informasi informal memfasilitasi komunikasi antara pekerja dengan manajer dengan cara pekerja dan manajer dapat berbicara tanpa tekanan formal, yang seringkali memungkinkan lebih banyak keterbukaan dan kejujuran. Dengan adanya komunikasi yang bebas dan tidak terikat aturan, pekerja dan manajer dapat segera membahas dan menyelesaikan masalah kecil atau hambatan operasional. Karena bergantung pada interaksi pribadi, sistem ini mendorong keakraban dan kolaborasi yang lebih baik antara pekerja dan manajer, menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Jadi dengan sistem ini pekerja merasa lebih nyaman dalam menyampaikan saran atau kekhawatiran mereka kepada manajer, yang dapat berdampak positif pada produktivitas dan kepuasan kerja. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Suci? Baik, saya paham dengan jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kembali Suci. Baik, saya Arman Putra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alif. Jadi tadi pertanyaannya itu, apa karakteristik utama dari sistem biaya yang digunakan dalam teks? Apa tadi? Teks sistem biaya. Yang pertama itu kita mengukurkan biaya produksi. Di sini ada dua. Yang pertama itu biaya langsung. Yang kedua biaya tidak langsung. Selanjutnya itu kita pengelompokan biaya. Di sini ada tiga. Yang pertama itu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, selanjutnya itu fungsi pengendalian dan perencanaan. Di sini ada dua. Yang pertama itu kita perancangan anggaran. Yang kedua pengendalian biaya.